Selamat datang kembali bareng kita. Hari ini, kita jelajahi apa? Dunia fantasi penuh sihir dan emosi. The Legend of Hei 2. Animasi 2D digambar tangan profesional. Gabungin lebih dari 200.000 frame plus 3D memukau dan seru. Pasti nggak bikin kecewa. Nggak usah nunggu lama. Ambil semangkuk nasi, duduk depan layar. Kita mulai film ini sekarang. Ayo. Di markas Meteor, hari biasa, para siluman lagi kumpul, tiba-tiba bom dilempar. Meledak hebat, manusia nyerang pakai alat canggih. Niat basmi semua, senapan mesin nembak bertubi-tubi. Siluman mati berderet. Beberapa siluman elit di markas sadar situasi. Balas serang, bikin manusia rugi banyak, tapi cuma pakai tangan. Mereka kalah. Penembak jitu dari atas. Akurat banget, siapa dibidikan pasti mati. Akhirnya, guru besar markas sama murid ceweknya keluar. Hadapi musuh, guru sendirian ngalahin seluruh pasukan. Satu jurus habisin napas mereka. Kira udah selesai, pas tanya siapa dalangnya, murid terakhirnya mati. Guru tahu siapa pelaku, tapi apa gunanya, dia sendiri ambruk di situ. Setelah sapu bersih, manusia cek setiap sudut, pastiin gak ada yang selamat. Adegan pindah, suasana cerah. Xiao Hei, kucing hitam, tokoh utama kita, tinggal sama gurunya, Wuhan, di rumah kecil di puncak gunung. Tiap hari latih fisik, belajar bela diri, baca tulis, jalan-jalan, makan, semua buat Xiao Hei belajar hidup bareng manusia. Meski begitu, Xiao Hei diajarin jangan kasih tahu manusia soal identitas silumannya. Jadi, dia berubah jadi kucing hitam biar nggak dicurigai pas latihan. Lalu cepat sembunyi di semak-semak. Latihan siang malam, bahkan dalam mimpi nggak sia-sia. Xiao Hei cepat belajar, nyerap ilmu jago. Suatu hari cerah, pas Xiao Hei latihan di halaman, Wuhan panggil buat beresin barang. Mereka mau ke markas besar soalnya Wuhan dapat tugas baru. Wuhan kasih gelang buat nahan kekuatan Xiao Hei. Pas dipakai, warna rambutnya sama kayak telinga hitamnya. Mereka buru-buru ke markas besar sesuai tugas. Sampai di gedung gede di kota besar, mereka disambut di lift. Tempat ini kantornya orang-orang kepercayaan markas besar. Manusia dan siluman hidup damai bareng. Wuhan minta pakai sistem teleportasi. Pegawai sambut mereka dengan ramah. Bawa ke dalam. Di mana-mana, orang-orang nyapa Wuhan dengan senyum. Bikin Xiao Hei bingung. Gurunya bilang jangan kasih tahu manusia soal siluman. Tapi di sini kok banyak orang. Wuhan cuma bilang sedikit. Katanya di markas besar bakal ketemu lebih banyak orang. Lalu bawa muridnya masuk pintu teleportasi. Dari pintu itu, mereka sampai di markas Sangnan. Yang nyambut adalah Lu Ye, murid senior Wuhan, cewek berbakat, levelnya nggak kalah sama siapapun. Lu Ye bawa mereka ke ruangan para tetua, ketua markas. Ling Yao, Naza, Qin Yan, dan lainnya udah nunggu. Mereka panggil Wuhan soal kejadian di awal film. Manusia serang markas Meteor. Semua siluman mati. Ruomu, bahan buat senjata, dicuri. Peluru nggak bisa bunuh Dacong, ketua markas, dan yang mampu cuma Wuhan. Apalagi, ada video bukti Wuhan ada di lokasi pas pertempuran. Dan cuma dia manusia di sini. Wuhan nggak bantah atau marah. Tenang bilang bakal cari Ruomu balik. Tapi Qin Yan, tetua pemarah, yakin Wuhan pelaku, nggak setuju. Qin Yan minta ketua markas bertindak. Ketua tenang, minta kerja sama Wuhan. Pas ditanya kerja sama gimana, Qin Yan ngamuk, suruh Wuhan pakai kunci Lin Giap ke kota awan es buat diselidiki. Lu Ye protes keras, siap duel mati-matian sama tetua yang gak masuk akal. Belum sempat bertindak, Naza, abis main game, cepet nahan, minta Wuhan tinggal sama dia. Naza bilang dia bakal jagain Wuhan, pastiin gak kabur. Karena nggak bisa tahan Wuhan. Ketua setuju. Pas mau bawa Xiao Hei pergi, Wuhan ditahan lagi. Mereka larang dia kontak orang luar. Buat buktiin dirinya bersih. Nggak tahu apa yang bakal terjadi. Wuhan titip Xiao Hei ke murid wanitanya. Pesen saling jaga. Lalu ikut Naza. Wuhan dan Naza sampai di tempat tinggalnya. Alam harmonis. Danau tenang. Berbanding terbalik sama sifat Naza. Pas masuk kamar Naza, kayak nggak lihat apa-apa tadi. Kamar Naza impian semua orang. PS5, sofa santai, gitar listrik, semua ada buat tamu spesial ini. Duduk di sofa, pegang stick, mereka jalani hidup. Diawasi.
sambil nunggu orang luar selidiki. Abis rapat, Lu Ye tarik Xiao Hei keluar. Tanya selama ini Wuhan ada di mana pas markas meteor diserang. Xiao Hei bilang gurunya cuma di rumah. Paling bawa dia ke taman bermain sekali. Nggak ada lagi yang bisa ditanya. Lu Ye tanya apa Xiao Hei kenal orang di markas. Rencana titip dia biar bebas cari petunjuk sendiri. Tapi Xiao Hei inget pesan Wuhan buat jaga Lu Ye. Nggak mau ditinggal. Buru-buru minta ikut. Janji nggak ngerepotin. Bilang sebagai murid Wuhan dia bisa bantu. Lu Ye nggak bisa nolak. Terpaksa bawa ekor kecil ini. Mereka jalan bareng. Tujuan pertama markas meteor yang diserang. Xiao Hei bingung tapi nurut ikut Lu Ye. Di pintu teleportasi, ada 2 orang kayak disuruh ngawasin Lu Ye. Dia nggak peduli, cuma kasih peringatan. Pegang tangan Xiao Hei ke meteor. 2 pengikut itu takut kena ancam. Tapi perintah atasan, mereka ikut. Sampai di tempat, 3 orang udah ada. 2 di dekat pintu. Nyapa Lu Ye. Dia datar. Bilang cuma mau lihat-lihat. Ajak Xiao Hei masuk. Beda sama waktu diserang. Tempat ini mulai bersalju. Kedinginan. Xiao Hei buru-buru jadi kucing hitam biar hangat. Abis cek markas. Nggak nemu petunjuk. Tanya soal pintu teleportasi yang rusak. Nggak tahu disengaja atau gara-gara serangan. Mau tanya siapa keluar masuk. Tiba-tiba 1 orang dari markas muncul. Nolak kasih lihat sesuatu. Malah panggil Lu Ye. Guru. Bikin Xiao Hei kaget. Nggak boleh lihat langsung. Lu Ye bisik tanya Xiao Hei bisa nyuri nggak? Xiao Hei setuju. Nyelip tangan ke bajunya. Ambil buku yang tadi disimpan orang itu. Lu Ye cuma intip bentar. Suruh Xiao Hei balikin. Lalu mereka cepat kabur lewat pintu teleportasi. Mereka pindah-pindah markas tanpa tujuan jelas. Ditempel 2 penguntit. Setelah beberapa kali pindah, akhirnya balik ke markas Vietong. Lu Ye nggak cerita rencana ke Xiao Hei. Cuma tanya apa dia lapar. Lalu pesen meja penuh makanan. 2 penguntit di balkon atas curiga ada yang salah. Pas mereka lengah, Lu Ye selangkah di depan. Dia pakai pintu teleportasi ke markas Tongqiu. Lalu hancurin pintu di sana. Bikin penguntit butuh sehari buat nyusul. Tim yang nyari Ruomu nemu 3 bagian di lapangan terbang terbengkalai. Ketua tim, yang panggil Lu Ye. Guru, cepet teleport ke sana. Cek situasi, lalu bagi tugas buat bergerak. Pas masuk kamar Naza, kayak nggak lihat apa-apa tadi. Kamar Naza impian semua orang. PS5, sofa santai, gitar listrik, semua ada buat tamu spesial ini. Duduk di sofa, pegang stick, mereka jalani hidup. Diawasi. Sambil nunggu orang luar selidiki. Abis rapat, Lu Ye tarik Xiao Hei keluar. Tanya selama ini Wuhan ada di mana pas markas meteor diserang. Xiao Hei bilang gurunya cuma di rumah. Paling bawa dia ke taman bermain sekali. Nggak ada lagi yang bisa ditanya. Lu Ye tanya apa Xiao Hei kenal orang di markas. Rencana titip dia biar bebas cari petunjuk sendiri. Tapi Xiao Hei inget pesan Wuhan buat jaga Lu Ye. Nggak mau ditinggal. Buru-buru minta ikut. Janji nggak ngerepotin. Bilang sebagai murid Wuhan dia bisa bantu. Lu Ye nggak bisa nolak. Terpaksa bawa ekor kecil ini. Mereka jalan bareng. Tujuan pertama markas meteor yang diserang. Xiao Hei bingung tapi nurut ikut Lu Ye. Di pintu teleportasi, ada 2 orang kayak disuruh ngawasin Lu Ye. Dia nggak peduli, cuma kasih peringatan. Pegang tangan Xiao Hei ke meteor. 2 pengikut itu takut kena ancam. Tapi perintah atasan, mereka ikut. Sampai di tempat, 3 orang udah ada. 2 di dekat pintu. Nyapa Lu Ye. Dia datar. Bilang cuma mau lihat-lihat. Ajak Xiao Hei masuk. Beda sama waktu diserang. Tempat ini mulai bersalju. Kedinginan. Xiao Hei buru-buru jadi kucing hitam biar hangat. Buat reda kerusuhan, seseorang buru-buru melerai. Suruh siluman sembuhin luka manusia. Sementara siluman pembuat onar diperingatin. Lalu bubarin kerumunan. Di tempat Lu Ye, mereka ninggalin mobil pinjaman tadi. Ikutin jejak energi spiritual ke dalam hutan. Makin dalam, pelaku kayaknya makin lengah. Bikin jejak gampang ditemuin. Sekencang apapun Lu Ye lari di depan. Xiao Hei di belakang berusaha kejar kakak gurunya. Buat pelanin Lu Ye, Xiao Hei sengaja kasih bola besi. Nambah beban, tapi Xiao Hei tetap ngos-ngosan. Sampai di puncak bukit, lihat ke bawah. Energi spiritual bercabang 4 di depan Lu Ye. Trik receh. Lu Ye cepet tahu mana jejak beneran. Pinjem, mobil lagi kayak tadi. Masuk kota.
Dia cepat nemuin energi spiritual berikutnya. Nggak perlu cari lagi. Pelaku tiba-tiba nyerang Lu Ye, bikin dia nggak sempat balas. Tapi seketika, Xiao Hei nendang pelaku sampai terbang ke ujung jalan. Mereka kejar, susul pelaku lewat banyak jalan. Lu Ye dan Xiao Hei main tim. Apapun di jalan jadi senjata buat serang, buat kabur. Pelaku berubah wujud jadi orang lain. Tapi gagal. Xiao Hei tangkap. Nggak disangka, anak kecil kayak Xiao Hei bikin pelaku nyerah. Bukan cuma itu, pelaku berubah jadi Wuhan. Coba rayu Xiao Hei. Dia nggak tahu. Makin main trik, makin kena bogem. Hampir mati. Abis pukulan pamungkas Xiao Hei, Lu Ye muncul, ikat pelaku ke pipa besi. Bilang besok bakal bawa balik buat bersihin nama Wuhan. Lu Ye tahu pelaku bukan musuh utama markas Meteor. Pasti ada dalang di baliknya. Saat itu, Qin Yan nemuin tempat nyimpan Ruomu, basis dengan menara kecil di atas. Pusatnya jauh di bawah tanah. Karena bisa ngerasain posisi Ruomu, Qin Yan dan muridnya buru-buru buka jalan ke bawah. Di basis, manusia di sana bukan tandingan mereka. Peluru, struktur basis, bahkan kamera pengintai nggak ngaruh. Mereka cepat nemuin Ruomu dalam waktu singkat tanpa bantuan. 2 kabar datang. Lu Ye tangkap orang yang nyamar jadi Wuhan. Dan Qin Yan serbu tempat Ruomu, tanpa jejak energi Wuhan. Ini kabar baik dan buruk buat Wuhan. Di tempat Naza, nggak cuma Wuhan, ada tamu ketiga, Wu Lao. Tadi di markas Sangnan, Wu Lao tanya ketua markas kenapa tahan Wuhan. Debat panjang, nggak ketemu titik temu. Wu Lao kesel, buru-buru cari Wuhan meski dicegah ketua markas. Sekarang dia ada di tempat Wuhan, yang katanya ditahan. Selesai tangkap pelaku, Lu Ye bawa Xiao Hei balik ke pintu teleportasi. Cek progres perbaikan. Pengelola keringetan, bilang pintu belum beres. Bikin Lu Ye kesel, biar cepat balik. Dia pesen 2 tiket pesawat ke markas Ponglin, lokasi terdekat dengan pintu teleportasi, buat balik. Sebelum balik, sengsara, Lu Ye ajak Xiao Hei jalan-jalan, buka wawasan, pesen kamar hotel mewah buat istirahat malam ini. Di kamar, Xiao Hei penasaran, matanya jelalatan lihat sana-sini. Lu Ye traktir makan besar. Xiao Hei seneng banget, sampai nganggep Wuhan nomor 2. Besoknya, mereka ke bandara buat balik. 2 penguntit, Giap dan Ed, muncul. Lu Ye nggak ribet sama mereka, lagi pula. Toh mereka berempat bakal balik bareng. Oh iya, Lu Ye tanya nama mereka, Giap dan Ed. Keduanya punya kekuatan elemen tanah. Di pesawat, Lu Ye sengaja tukar kursi sama mereka. Dia dan Xiao Hei duduk di tempat Giap dan Ed. Pesawat lepas landas. Rencana Lu Ye kayaknya jalan. Tiba-tiba, tulang naga terbang di luar, bikin pesawat goyang hebat. Penumpang panik teriak. Tulang naga nempel ketat, robek atap dan pintu pesawat. Siluman asing masuk. Pertarungan, kematian di udara, pecah. Nggak cuma di dalam pesawat, tapi sampai ke langit. Tulang putih dihajar Lu Ye ampe rontok. Lepas dari badan pesawat, pertempuran sengit bikin pesawat rusak parah. Baling-baling terbakar. Target mereka si tawanan. Cepet diselamatin, lalu kabur. Ninggalin puing-puing buat Lu Ye ces urus. Lu Ye pakai kekuatan, sambung ke interkom pesawat. Bantu pilot stabilin situasi. Berdiri di atap, dia coba cari tempat mendarat. Lu Ye teriak ke Giap dan Ed. Suruh evakuasi semua ke kabin tengah. 2 menit lagi dia bakal daratin pesawat. Di sini, Xiao Hei bukan cuma kucing. Dia buka sayap, bantu Lu Ye. Lu Ye tunjuk titik pendaratan. Pilot buru-buru alihin arah, ninggalin kokpit ke kabin tengah bareng yang lain. Lu Ye ambil posisi, pakai tali baja ikat pesawat jadi beberapa bagian. Giap, Ed, dan Xiao Hei juga ambil posisi. Siap, Lu Ye lompat dari pesawat. 1 jurus robek pesawat, tinggalin kabin tengah. Berempat susah payah, akhirnya selamatin semua ke darat. Giap dan Ed luka parah, nyaris mati, berjuang sembuhin diri sendiri. Sekarang, Xiao Hei sadar semua ulah Lu Ye direncanain. Dia sengaja tangkap anak buah, sebar kabar di markas, tahu dalang bakal muncul, dan sengaja pesen tiket pesawat buat narik perhatian. Xiao Hei kesel, bilang Lu Ye pertaruhin nyawa banyak orang cuma buat rencananya. Lu Ye cuek, dia cuma mau kebenaran. Nyawa sendiri aja nggak peduli, apalagi nyawa manusia. Xiao Hei marah, ninggalin Lu Ye, pergi cari dalang sendiri. Buat Lu Ye,
Siapa aja yang deket sama dia cuma bisa lepas kalau mati. Setelah Lu Ye pergi, Giap dan Ed cerita. Sebelum jadi murid Wuhan, Lu Ye murid orang lain. Tempatnya waktu itu jadi medan perang manusia. Semua siluman bareng dia mati. Wuhan yang selamatin dia dari sana. Giap dan Ed ngerti kenapa Lu Ye nggak peduli nyawa manusia. Meski nggak setuju, Xiao Hei akhirnya ikut nyari Lu Ye. Tim markas nyari Nukmo di basis Anhamsan, tempat tanpa hubungan sama manusia. Energi spiritual lemah, hampir nggak ada siluman hidup di sini. Kalau ada, udah dibunuh manusia. Tim siluman mulai bikin basis pertahanan. Nggak peduli itu tempat buntu. Situasi kritis, mereka hubungi markas, panggil penegak hukum, siap perang. Ini level perang, Wuhan nggak bisa cuma nonton. Dia harus ke pintu teleportasi. Selesain sendiri. Naza nggak nahan, malah ikut Wuhan ke pintu. Lihat Wuhan, semua ribut, terutama Qinian. Wuhan nggak mau perang, tapi pintu teleportasi krisis. Dia kirim 2 orang buat tahan musuh. Sisanya harus bertarung serius di sini biar masalah selesai. Wuhan cuma pakai 1 tangan, lawan 5, 6, bahkan 10 orang. Ekspresinya nggak berubah. Bersamaan, Lu Ye nemuin gerombolan yang nyerbu pesawat. Bener, sekali ketemu dia, lari ke langit pun gak lolos. Buat nahan Lu Ye, mereka pakai formasi pemutus logam. Bikin dia gak bisa kendaliin logam. Tanpa kontrol logam, kekuatannya melemah. Gak bisa tahan sinar Lu Ye. Cuma kedip mata, dia tahu Matrix dibikin di mana. Cepet pindah buat hancurin. Sekelompok orang kabur pun gak bisa kejar dia. Di situ, dia tahu dalangnya adalah Ling Yao, tetua yang mereka hormati. Sekarang bukan cuma lawan anak buah, tapi juga bos besar. Lu Ye cepet kelelahan, terpaksa buka penghalang buat lindungin diri. Pas lagi ngos-ngosan, Xiao Hei terbang datang dari entah kapan. Ling Yao perintah bunuh dia. Gerombolan kira Xiao Hei gampang dilupain, tapi wujud aslinya bikin mereka pucat. 1 jurus, hancurin gedung. Akhirnya ketemu Lu Ye. Belum sempet seneng, Lu Ye pakai telepati bilang soal Matrix. Tapi Xiao Hei main ruang waktu. Lepas gelang penahan, serang Ling Yao. 1 pukul, Ling Yao terbang jauh. Nggak cuma nyerang jago, Xiao Hei juga top buat bantu. Biar nggak sia-sia, Lu Ye angkut Xiao Hei. Mau hancurin 7 pilar Matrix biar kekuatannya pulih 100%. Xiao Hei bantu. Teleportasi musuh yang ngejar. Nggak ada yang bisa kejar Lu Ye. Nggak cuma lari, dia serang sambil kabur. Bakatnya top, berkat kerja sama, mereka hancurin Matrix. Xiao Hei pakai 2 elemen sekaligus. Anak buah nggak ngapa-ngapain, cepet hadapi Ling Yao. Ling Yao nggak malu-maluin nama tetua. Serangan ganas, berhasil tusuk Lu Ye. Kira dia udah nggak selamat. Di detik terakhir, pas Xiao Hei di ujung hidup mati, Lu Ye selamatin muridnya, tangkap Ling Yao. 1 sisi selesai, kita balik ke Wuhan. Lihat nggak ada yang bisa lawan dia. Naza mutusin turun tangan sendiri. Mau duel serius, Wuhan cuma pakai 1 tangan. Kumpulin pedang di sekitar, bikin senjata. Keduanya bentrok. Pertarungan dahsyat yang cuma ada tiap 6.000 tahun. Sampai pintu teleportasi hampir ambruk. Nggak ada cara lain. Qinian terpaksa izinin Wuhan selesain masalah. Keluar pintu, peluru dan bom ngamuk. Untung ada beberapa orang tahan serangan. Wuhan maju tanpa senjata. Nggak takut sama sekali. Peluru ke arahnya belok sendiri. Rambutnya pun nggak tersentuh. Tempat Wuhan berdiri jadi bola api. Pengamat nggak tahu dia hidup apa nggak. Tapi dari kobaran, dia jalan keluar santai. Bikin tentara panik. Masuk markas musuh. Tanpa susah payah, dia ambil Ruomu. Malah disangka Naza. Akhirnya, Wuhan bebas dari tuduhan. Ling Yao dikurung di kota awan es. Minimal ratusan tahun gak bisa keluar. Semua selesai, gak ada alasan buat tinggal. Wuhan bawa Xiao Hei balik ke rumah kecil mereka. Selesai sudah kita jelajahi The Legend of Hei 2, petualangan penuh emosi dan memukau. Kalian pikir apa tentang perjalanan trio Wuhan? Gimana pendapat kalian soal kekuatan mereka bertiga? Tulis komentar, share pendapat kalian. Jangan lupa like kalau suka film ini. Subscribe dan klik lonceng biar nggak ketinggalan video ringkasan film keren berikutnya. Makasih udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.